Martin yang biasa disapa Bapak Nejo Perempuan. Yang saya hormati Bapak-Bapak TNI Pos Perbatasan yang berkesempatan hadir pada saat ini. Yang saya hormati seluruh Dewan Guru SMP Negeri 1 Atak Peliasa, anak-anakku sekalian yang turut berpartisipasi dalam acara pembukaan persiapan pelaksanaan akreditasi SMP Negeri 1 Atak Peliasa tahun 2022-2023. Sebelum saya menyampaikan laporan pada kesempatan ini, pertama-tama saya mengajak kita sekalian untuk memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang atas tuntunan dan penyertaannya bagi kita sekalian, maka di hari ini kita semua boleh ada di lembaga SMP Negeri 1 Atak Peliasa ini dalam rangka melakukan sebuah kegiatan, yaitu pendampingan pelaksanaan akreditasi SMP Negeri 1 Atak Peliasa tahun pelajaran 2022-2023. Atak Peliasa masih ada dalam keadaan yang aman-aman saja. Perlu kami laporkan bahwa SMP Negeri 1 Atak Peliasa ini sudah pernah melakukan akreditasi pertama kalinya di tahun 2017 dan hasilnya adalah nilai C. Oleh karena itu 5 tahun sudah kita lewati. Sesuai aturan 5 tahun berjalan, sekolah tersebut harus melakukan akreditasi ulang untuk memperbaiki nilai yang sebelumnya. Oleh karena itu kemarin telah disurati oleh pengawas bahwa SMP Negeri 1 Atak Peliasa termasuk sekolah yang namun 6 orang lagi izin karena kebutuhan keluarga yang memang mendesak, tidak bisa kita pungkiri karena masing-masing punya kebutuhan yang beda-beda. Oleh karena itu hari ini 5 orang saja hadir. 2018 kemarin saya terpilih sebagai kepala sekolah berprestasi mewakili Maluku 2018. Dan oleh sebab itu segala kebutuhan yang menyangkut dengan kepentingan sekolah yang ada di Tanimbar maupun Maluku bisa diberikan tanggung jawab oleh kementerian kepada saya untuk mendampingi setiap sekolah yang dibutuhkan. Dan oleh sebab itu saya punya hak untuk ada di sini ketika ada pendampingan. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi kita semua memiliki hak yang sama, kita memiliki status yang sama, tetapi saya diberikan tanggung jawab sedikit untuk bersama dengan semua guru mau membagi ilmu, membagi pengalaman, bagaimana cara mengembangkan sekolah, bagaimana cara mengembangkan diri sebagai seorang guru profesional. Dan oleh sebab itu pagi ini kebetulan kita berada di jam 10, berada di daerah perbatasan. Tapi kita punya semangat cinta tanah air dan bangsa itu tetap berkobar. Mari kita awali dengan tepuk Indonesia. Tepuk Indonesia. Jadi ada 3 tepukan, Bapak Ibu. Kita tepuk begini, begini, dan begini. Itu tepuk Indonesia. 1, 2, 3, tepuk Indonesia. Iya, 3 kali. 1, 2, 3. Tepuk Indonesia. Nah, Bapak Ibu tahu makna daripada tepuk itu. Tepuk ini menandakan sebuah semangat. Tepuk ini menandakan sebuah kebahagiaan. Kalau tepuk ini menandakan sebuah kecintaan. Jadi dari Bapak Ibu bisa melihat ada orang yang tepuk tangan begini, ada orang yang tepuk tangan begini, ada orang yang pasti tepuk tangan begini. Masing-masing punya ciri tersendiri. Nanti ujungnya nanti Bapak Ibu tahu, oh kenapa orang tepuk tangan begini, kenapa orang harus tepuk tangan begini, harus begini. Itu kuncinya nanti ada ketika kita masuk kerja, Bapak Ibu tahu, oh kita bisa tepuk tangan begini, kita bisa tepuk tangan begini, dan kita juga bisa tepuk tangan begini. Nah, seperti itu. Mari kita awali dengan ice breaking kita. Saya mengajak kita semua untuk chicken dance, ayam berjoget.
Jadi kita chicken dance dulu, baru karena show-nya tidak bagus, kita sesuaikan saja. Ini bapak-bapak tentara ya, show-nya tidak bagus, kita sesuaikan saja. Kalau kursinya agak mepet, bisa digeserkan ke depan supaya gerakan kita. Iya. Chicken sambil menyaksikan gerakan yang ada di sini, kita menyesuaikan video yang ada di dalam tampilan. Mulai, operator. Goyang kuat, supaya sehat. Putar balik. Lebih semangat. Putar. Putar. Yang pusing silakan. Buka saja yang pusing. Putar yang sini, orang putar itu harus sini. Goyang terus. Hari ini kita goyang terus. Malas-malas terus petanya capek. Sampah. Ada cepat. Lihat Bapak tentara, gerakan beda. Bapak tentara lihat saya, gerakan beda. Lalu kita tertawa. Nah, itu tujuan daripada Merdeka Belajar. Kita tidak bisa menentukan bahwa ini harus begitu, ini harus begini. Yang bisa. Tujuan kurikulum Merdeka Belajar itu salah satunya seperti itu. Jadi kita harus sama-sama punya gerakan, kita harus menciptakan gerakan sendiri sesuai dengan kita keinginan saja. Atau saya boleh tertawa orang, karena orang penggerakan juga sama dengan kita penggerakan. Kita penggerakan masing-masing beda-beda. Kita impian, harapan, masa depan juga beda-beda. Jadi kita sudah harus mesti melakukan perubahan. Mindset kita sudah harus berubah dari sekarang. Yang bisa tekan siswa harus bikin begini. Tekan guru harus bikin begini. Tidak lagi. Zamannya tidak lagi. Kalau mungkin di militer begitu, harus satu arah, terstruktur dari atas sampai di bawah. Tapi untuk kebebasan Merdeka Belajar, satu-satu ciptakan sendiri, inovasi sendiri, kreatif sendiri. Tidak bisa lagi mengadopsi dari orang lain, tidak bisa. Harus cipta sendiri apa yang menjadi kebutuhan, dilandasi dengan kebutuhan daripada siswa, karakter siswa, kebutuhan siswa. Oh, siswa ini ada 15 orang. 15 orang punya karakter yang beda. 15 orang juga di dalam model-model pembelajaran kita harus menciptakan 15 seperti itu. Hari ini biologi dan sebagainya kita kenal dengan ekosistem.
Ekosistem berarti ada sebuah kumpulan-kumpulan. Di sekolah juga kita kenal dengan namanya ekosistem pembelajaran. Ekosistem pembelajaran kita berawal dari sekolah kita. Kenapa Farid dia tak tahu, dia mama ya, menggerakkan begini, dia mama juga tak tahu kenapa Farid goyangnya begini. Ya itu ciri khas kita. Hari ini saya mengajak kita untuk melihat bagaimana penelitian tindakan sekolah. Apa sih yang ada di sekolah? Hari ini Bapak Ibu lihat ada animasi itu, dia pegang bendera merah putih. Dia berlari terus. Kita berada di daerah perbatasan NKRI. Untuk TNI Polri kita disebut sebagai NKRI harga mati. Bukan TNI Polri saja, tapi seluruh Indonesia. NKRI harga mati. Di daerah perbatasan ini wajib bendera merah putih tetap ada. Tujuan kita sebagai pendidik harus pegang bendera. Jadi setiap pendidikan yang ada di dalamnya juga bukan saja guru, tapi semua elemen yang punya peran penting untuk mewujudkan sebuah yang disebut dengan ekosistem pembelajaran. Nah, ada apa dengan sekolah? Bapak Ibu, ada apa dengan sekolah? Sebenarnya ada apa dengan sekolah? Sehingga harus ada penelitian. Ada apa dengan sekolah? Di sekolah pasti ada banyak hal. Ada gurunya, ada siswanya, ada lembaganya. Kenapa sih harus ada sekolah? Ada apa dengan sekolah? Kita harus kenal dengan sekolah. Sekolah itu ada stakeholder pendidikannya, ada siswanya, ada gurunya, ada mutu siswanya, ada mutu daripada guru, kompetensi guru. Nah, kita tahu dulu apa yang ada di sekolah. Ketika kita sudah tahu apa yang ada di sekolah, bagaimana mengatasinya. Jadi kalau kita sudah tahu persoalan yang ada di sekolah, kalau di Eliasa ini misalnya di SMP ini bisa atap Eliasa untuk tenaga pendidik kurang misalnya. di SMP Negeri 1 Atap Eliasa untuk pengembangan minat dan bakat belum terlalu baik misalnya. Untuk SMP Negeri 1 Atap Eliasa kita berada di NKRI di perbatasan sarana prasarana jauh belum mendukung misalnya. Di perbatasan NKRI misalnya di sekolah misalnya. Belum ada bentuk kerjasama yang baik misalnya oleh stakeholder pendidikan. Ya itulah harus kita kenal dan mengatasi seperti itu. Ketika kita sudah kenal dan bagaimana mengatasinya, lalu kita buat lalu kita mengatasinya, lalu kita buat dalam satu visi. Kalau di SD, SMP di sini karena berada di perbatasan, karena kita sudah tahu masalah yang ada di sekolah itu masalah apa-apa saja. Bagaimana mengatasinya, kita sudah tahu semua. Lalu kita bentukkan dalam satu visi. Kira-kira visi itu apa, Bapak Ibu? Bapak Ibu, kira-kira visi itu apa? Adakah yang tahu tentang visi? Bisa Ibu Dieng bisa bilang Beta, kira-kira visi itu apa? Tujuan. Visi itu tujuan. Kalau Ibu Amar, kira-kira visi itu apa? Kalau Ibu Dieng bilang visi itu tujuan, iya. Kalau Ibu Amar, kira-kira visi itu apa sih? Harus buat sebuah visi. Kalau Bapak tentara kalau misalnya datang di daerah perbatasan kan punya visi. Visi harus ada pamputer karena ada visi sana. Visinya kira-kira visi itu apa sih? Kinerja. Visi itu sebuah kinerja. Jadi visi adalah kinerja, visi adalah tujuan ya. Bapak Ibu perhatikan di sini. Supaya harus begini. Ketika 5 tahun ke depan negara ini sudah dijaga ketat oleh TNI. 5 tahun ke depan melakukan apa yang menjadi tujuan di sekolah ini.
atau apa yang jadi tujuan kita untuk melakukan itu. Setelah kita mempunyai visi-visi, dari visi ini lalu kita mulai buat dalam misi. Tetapi sebelum visi ini dibentuk Bapak Ibu, kalau visi sekolah SMP di sini apa? Terciptanya prestasi melalui iptek dan dilandasi iman dan takwa. Di sini ada 3 kata kunci, 4 kata kunci. Prestasi, iptek, iman dan takwa. Prestasi, iptek, iman dan takwa, 3 kata kunci. Nah, untuk menciptakan sebuah visi atau untuk membuat sebuah visi, harus lihat cara-cara membuat visi. Pertama, mudah diingat. Kedua, singkat, maksimal 8 kata saja. 8 kata. Kalau kita berada di daerah perbatasan, berarti nanti setelah ini kita mulai data. Dari 8 standar pendidikan, ini kira-kira yang menjadi kekurangan kita di sini apa? Kelemahan kita apa? Kekuatan kita apa? Kelebihan kita apa? Ketika kita sudah menentukan 8 standar pendidikan itu dengan kekuatan dan kelemahannya, lalu kita membuat dalam satu visi. Mudah diingat, singkat, maksimal 8 kata, menarik perhatian dan menarik perhatian orang. Ketika orang membaca, wih, dia visi bagus sekali ya, apalagi di daerah perbatasan misalnya. Nanti sama-sama kita rancang di daerah perbatasan ini, kita mau buat visi kita pemetaan visi ini. Karena visi ini sudah terwujud 8 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu. Harus kita buat pemetaan. Visi-visi yang sudah tercipta itu apa? Jadi visi itu juga sebuah inspirasi, membuat inspirasi bagi sekolah itu atau lembaga itu untuk menciptakan hal-hal sesuai dengan tujuannya. Seperti itu. Jadi tidak lagi terikat dengan sebuah mimpi dulu, misalnya tidur dulu baru bangun langsung kerja, tidak. Tapi ketika kita sudah menetapkan visi kita, itu menjadi tujuan utama, fokus kita. Oh, hari ini kita melakukan yang namanya iptek, prestasi. Kita prestasi, 5 tahun ini SD, SMP, Negeri 1 atau Pelirasan mencetak prestasi akademik. Misalnya bisa ikut olimpiade misalnya. Oh, hari ini SD, SMP, Negeri 1 atau Pelirasan untuk iman dan takwa itu semua sudah melakukannya 100%. Berarti kita buat pemetaan. Oh, ini sudah selesai misalnya, dan seterusnya. Jadi dari visi itu lalu kita membuat misi. Kita menciptakan apa yang nanti kita kerjakan langsung dari visi itu. Jadi kalau misalnya di sini iptek berarti sekolah yang inovatif. Itu tujuan daripada iptek, berprestasi. Meningkatkan prestasi siswa di bidang olahraga dan kesenian, prestasi. Membina siswa sesuai keterampilan yang dimiliki, iptek. Mendorong siswa yang lulus untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, itu prestasi. Tanpa sadar sudah melakukan yang namanya iman dan takwa, tanpa disuruh sudah berdoa sendiri, tanpa disuruh sudah bisa mandiri berdoa sendiri. Itu yang disebut dengan tujuan daripada sekolah, tujuan untuk menjawab visi dan misi sekolah. 5 tahun ini SMP Negeri 1 Atap Eliasa sudah bisa ikut olimpiade ke tingkat kabupaten misalnya. Oh, kali ini baru tingkat kabupaten, berarti prestasinya harus ditingkatkan lagi untuk 5 tahun berikutnya. Harus minimal masuk ke jenjang provinsi misalnya, atau belajar, disiplin mengajar, semuanya itu yang disebut dengan disiplin. Disiplin itu dia menjawab berbagai hal. Bukan disiplin datang ke sekolah saja, tidak. Itu bukan termasuk disiplin. Jadi disiplin itu menciptakan kita untuk mencapai tujuan. Tapi kalau setiap orang tidak disiplin berarti tidak bisa masuk tujuan. Kuncinya itu saja Bapak Ibu. Hari ini kita persiapan akreditasi sekolah. Tapi Bapak Ibu tidak disiplin untuk mengerjakan administrasi, tidak disiplin untuk persiapan dokumentasi, tidak disiplin untuk persiapan dokumen-dokumen pendukung instrumen akreditasi. Berarti Bapak Ibu jangan marah kalau sekolah ini tidak terakreditasi. Dokumen-dokumen yang harus disiapkan untuk mempersiapkan akreditasi sekolah, pertama, dokumen mutu guru, dokumen kelulusan, itu yang harus disiapkan oleh guru.
Masalah sarana prasarana itu adalah urusan pemerintah. Kalau Sengaja Fungsi itu bukan urusan standar kelulusan, standar kepribadian dan standar sosial. Itu yang harus dimiliki oleh seorang guru. Jadi lima standar pendidikan ini harus dimiliki oleh guru. Jadi ketika kita sudah memenuhi standar isi, standar proses, standar kelulusan, dan standar kelulusan kita ada, standar isi kita ada, standar proses kita ada, standar penilaian. Jadi standar kelulusan itu acuan Bapak Ibu, acuan kita yang pertama. Acuan yang pertama sekali standar kelulusan, harus ada kurikulum sekolah. Jadi dulu itu kita mengadopsi semua kurikulum dari Kementerian Pendidikan. Tapi sekarang ini yang lain, masing-masing mencipta kurikulum saja. Jadi harus ada kurikulum sekolah. Jadi dokumen satu itu yang disebut dengan kurikulum. Kurikulum tingkat satuan pendidikan. Itu yang harus disiapkan. Jadi kurikulum itu yang disiapkan itu pertama, SK pendukung. Siap sekali, tulis sekali di situ dokumen SK pendukung. Di dalamnya daftar hadir, undangan, dokumentasi. Dokumentasi di dalamnya ada foto dan video. Nah, kalau misalnya sudah ada dokumen itu untuk 5 tahun ini, kalau sudah ada dokumen satu tentang kurikulum tingkat satuan pendidikan yang di dalamnya ada jangka panjang, jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang, itu harus ada. Di dalam dokumen itu juga Bapak Ibu harus siapkan yang disebut dengan rencana pengembangan sekolah. Rencana pengembangan sekolah itu bisa dalam buat rentra, rencana strategi sekolah misalnya harus dibuat. Rancangan belanja anggaran dan pendapatan belanja sekolah harus dibuat dalam satu dokumen. Seperti itu. Undangan yang harus diikutsertakan itu misalnya stakeholder, komite sekolah, keagamaan, itu semua harus diikutsertakan dalam pembuatan rencana. Ketika kita sudah membuat dokumen itu dalam satu buah, baru kita siap untuk yang disebut dengan, kalau Bapak Ibu di sekolah ini tidak ada yang namanya dokumen satu, yang bisa akreditasi. Pokoknya stop, sudah semula akreditasi lagi. Dokumen satu kalau tidak ada dimiliki oleh sekolah berarti tidak bisa akreditasi. Kita langsung bilang sekali bahwa kalau tidak ada dokumen satu berarti tidak bisa diakreditasi. Langsung DL, tidak TT, tidak terakreditasi. Jadi dokumen satu yang paling penting. Setelah dokumen satu sebagai acuan SKL standar kompetensi lulusan, kita mulai dengan standar isi. Standar isi di dalamnya kurikulum. Harus kurikulum. Nah, harus kurikulum itu harus punya kompetensi betul. Karena dia yang mengatur tentang SK pembagian tugas mengajar. Dia harus menetapkan jadwal pelajaran. Harus buat sekali website. Jadi untuk pertama, untuk dokumen satu harus dibuatkan SK pembagian untuk dalam standar pembelajaran. Jadi SK itu yang pertama sekali, nanti ketika dibuka, ada SK atau tidak? Ada ini, oh SK. Kapan dibuat SK ini? Misalnya di dalam SK itu ditulis tanggal 17 Juni 2022 misalnya. Ada notulennya tidak? Bapak Ibu jangan lupa notulen. Sejak kapan yang disebut dengan notulen? Sejak kapan yang dibentuknya SK ini, rapat tugas? Hari ini misalnya harus ada notulen. Ibu kepala sekolah punya notulen, Bapak Ibu guru juga punya notulen yang sama. Tidak boleh beda-beda. Jangan sampai Ibu kepala sekolah punya notulennya tanggal 17, Bapak Ibu punya tanggal 12 misalnya, atau tanggal 18 misalnya. Beda. Dia harus unik. Undangannya sudah jalan 1 hari sebelum ada kegiatan. Seperti itu. Jadi dia harus terstruktur, terapi, dia disusun rapi-rapi. Undangan jalan, ada dokumen ada kesimpulan. Dokumen, notulensi dan kesimpulan itu harus sama. Bapak Ibu harus punya semua. Jadi kalau misalnya Ibu MC sudah buat rapat, nah cuma bicara, Ibu MC bicara, Bapak Ibu sentuh sama. Dan harus. Ketika standarisasi sudah, kurikulum punya sudah, humas itu yang buat undangan.
Hukmas, hubungan masyarakat. Hukmas yang buat undangan, mengetahui kepala sekolah. Jadi undangannya itu harus dibuat oleh Hukmas. Kegiatannya kegiatan Karus kurikulum bisa kerjasama dengan Karus Hukmas untuk buat undangan. Nah, setelah selesai untuk buat undangan, lalu buat yang namanya proses. Kalau sudah masuk ke proses berarti sudah masuk ke Karus kesiswaan, Bapak Ibu. Kalau masuk ke proses sudah harus masuk ke kesiswaan. Proses itu sudah harus buat rapat kerja OSIS. SK OSIS dibuat oleh Karus kesiswaan, rapat kerja OSIS. Dokumentasi kegiatan-kegiatan kesiswaan, karena kegiatan kesiswaan itu dia mendukung penuh untuk kelulusan. Dia punya nilai sangat besar, Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu hebat, guru-guru hebat, tapi siswanya tidak hebat, tidak bisa terakreditasi. Sekali lagi, Bapak Ibu guru hebat, tapi siswanya tidak hebat, tidak bisa terakreditasi. Jadi sama-sama harus mendukung. Jadi yang paling utama itu adalah mutu kesiswaan, mutu siswa. Anak-anak ikut tiup trompet di sekolah misalnya, di gereja misalnya, itu harus didokumentasi, harus divideokan. Anak-anak pernah ikut level 2 SM, harus video misalnya, itu bukti. Karena Bapak Ibu ketika nanti tim asesor datang, kita bisa via online, Bapak Ibu. Online semua dokumen dulu, baru nanti dokumen cross check saja, betul sesuai dengan kenyataan atau tidak, seperti itu. Nanti setelah itu Bapak Ibu, kalau kita semua sudah disiplin, kenapa harus ada analisis SWOT, Bapak Ibu? Kenapa harus ada analisis SWOT? Apa sih SWOT itu? Analisis SWOT itu sebuah istilah bahasa asing. Jadi kepanjangan dari SWOT itu bisa kita pakai bahasa Indonesia kan saja. Peluang, ancaman, tantangan, itu yang disebut dengan SWOT, analisis SWOT. Kenapa harus ada analisis SWOT? Analisis SWOT itu ada supaya kita mampu memetakan persoalan kita. Oh, tahun ini, tahun 2022 ini, kita sudah mengerjakan yang namanya iman dan takwa itu. Yang belum kerja itu prestasi belajar siswa belum. Berarti kita harus memetakan. Oh, tahun ini semua guru sudah S1 misalnya. Sudah S1 tapi belum sertifikasi misalnya, atau belum yang disebut dengan guru profesional. Nanti Bapak Ibu, kalau di sini kalau belum ada guru sertifikasi, berarti untuk standar pendidik Bapak Ibu tetap dapat nilai 0. Kalau untuk standar pendidik, kalau Bapak Ibu belum sertifikasi, berarti Bapak Ibu tetap dapat nilai 0. Berarti bukan itu kesalahan Bapak Ibu, tidak. Lalu kita buat yang disebut dengan analisis SWOT. Oh, tahun ini kita rancang supaya tiga guru harus tahun depan ini ikut yang disebut dengan sertifikasi guru. Atau rancang seperti itu. Oh, tahun ini karena Ibu Dian sudah memenuhi syarat, Ibu Kepala Sekolah sudah memenuhi syarat, jadi tahun ini harus ikut UKG, uji kompetensi guru untuk sertifikasi. Seperti itu. Nah, ketika kita sudah ada terbentuknya, ya kita sudah ada di analisis SWOT, tujuannya supaya setiap tahun itu kita beda-beda kurikulum. Ibu Kepsek, setiap tahun itu harus beda kurikulum terus. Kalau misalnya Ibu Kepsek kurikulum tingkat satuan pendidikan itu dokumen satunya ada, bukan ada sebagai arsip, tidak. Tetapi ada dan setiap tahun itu kita bedah terus. Bagaimana bedanya? Kalau beda misalnya Bapak Ibu tidak bisa bedah kurikulumnya, bisa undang kita untuk hadir. Oh, Bapak Kepsek turun hadir dulu kan, atau sebikin tahun ini sudah selesai, tahun ajaran ini sudah selesai. Tapi kata kayaknya belum bikin yang satu ini ya, kata beda kurikulum lagi. Hal-hal yang belum dikerjakan itu yang disebut dengan bedah. Kita operasi, kalau hari ini guru-guru dong sakit-sakit terus, tolong rujuk Ibu Kepsek, tolong rujuk, bikin surat rujukan untuk dibedah misalnya. Mungkin dong dapat kudis, kurang disiplin misalnya. Mungkin dong dapat kurang perhatian misalnya. Nah, istilah-istilah itu yang harus dibedah.
Kalau kudis, ya beda dorang. Bikin rekomendasi supaya dong harus operasi dong, karena dong dapat kudis. Kalau dong dapat kurang, bikin surat rujukan ke dokter spesialis bedah supaya dong kasih obat kurang per orang misalnya. Itu yang disebut dengan bedah kurikulum. Bedah itu untuk mengetahui penyakit-penyakit. Kalau dokter ketika dia diagnosa, dia langsung bilang begini, oh pasien ini harus dioperasi karena dia dapat ini, seperti itu ya. Nah, setelah itu ada 12 tujuan pendidikan yang ada di lembaga ini untuk 1 tahun ini. Jadi Bapak Ibu, misi-misi ini bisa 5 tahun jangka panjang, jangka menengah 4 tahun, 3 tahun, jangka pendek itu 1 tahun. Setiap tahun itu kita melakukan pembedahan. Kita mengecek, oh ini katong selesaikan, berarti tahun ini katong lewati, tahun depan kemudian katong terjadi. Si katong sampai tujuan. Jadi kalau visi sudah ada, katong lakukan visi itu melalui misi. Ketika misi sudah katong kerjakan, pasti katong sampai tujuan. Kalau misi belum kerja, katong bisa capai tujuan, Bapak Ibu. Jadi itu dia punya strukturnya. Itu kerja kita. Harus tahu apa di sekolah, bagaimana mengatasinya, bikin akan dorong, baru kerja, baru katong bisa kecapean hasil. Kecapean hasil katong bisa lihat di 1 tahun kemudian, 2 tahun kemudian, 3 tahun kemudian, 4 tahun kemudian, 5 tahun. Kalau semampan lain dengan visi, ganti visi. Oh 5 tahun ini visi ini yang sukses, yang berhasil toh, mereka tuh harus ganti visinya. Visi yang sesuai dengan zaman lain, visi yang sesuai dengan kondisi lain. Oh Ibu Kepsek sudah bikin, karena Ibu Kepsek sudah pelatihan, Ibu Kepsek sudah tenang, atau berubah, yang ada lain. Bapak Ibu, yang biasa Bapak Ibu udah selfie itu, jangan bilang selfie saja. Sekarang ini di Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi sudah ada dirjen yang namanya dirjen digital, dokumentasi, publikasi. Jadi Bapak Ibu kerja sedikit dokumentasi, kerja sedikit foto. Ada orang bilang mata foto ya. Ya itulah tujuan daripada dokumentasi dan publikasi. Sekarang kita belajar literasi. Salah satu literasi kita adalah literasi digital. Anak-anak sudah zamannya, saya harus tulis buku ini sampai habis ya. Sudah tidak zaman lagi Bapak Ibu. Apalagi Excel semampan ini. Kamu sekarang sudah ada di zaman digital. Android sudah harus difungsikan. Akun belajar siswa sudah harus diaktifkan Bapak Ibu. Di Kepsek akun belajar siswa semua sudah harus diaktifkan. Entah 100 siswa 100 akun belajar sudah harus diaktifkan. Karena sudah kita berada di zaman digital. Semua dokumen catatan sipil itu sudah harus connect dengan semua dokumen siswa. Jadi ini nanti terbaca di ID belajarnya, semua connect. Karena apa? Karena sudah ada dirjen yang menangani dokumentasi dan publikasi. Salah satu bidangnya adalah bidang digital. Kalau itu semungkin anak-anak Eliasa tetap begini terus. Semungkin mereka tidak bisa mengakses yang namanya internet. Android sekarang dulu HP itu menjadi kebutuhan luks bagi orang-orang tertentu saja. Tapi jangan dipungkiri sekarang ini, mau nenek yang di kampung juga tetap video call, kita ada di kampung ini. Ada yang di agar saja tetap video call, kita ada di agar ini. Bapak-bapak tentara saja bergerak sedikit, melangkah saja tetap harus ada laporan. Itulah sekarang ini zaman digital. Orang tidak lagi membuat laporan yang 50-50. Orang tidak lagi membuat dokumentasi yang cuma dokumentasi asal-asalan. Tidak lagi Bapak Ibu. Dan oleh sebab itu kita harus melangkah step demi step. Bapak Ibu kita percaya kalau Bapak Ibu melakukan ini secara ini berarti arah sekolah ini tetap menjadi ini alurnya Bapak Ibu. Alur prosedur pelaksanaan yang namanya membuat visi misi dan merancangkan visi misi, memetakan visi misi. Kalau saya berhasil prosedur penelitian atau amati hal-hal yang di sekolah. Siklus pertamanya katong observasi, katong refleksi, katong merencanakan, katong laksanakan.
Siklus kedua lagi, aduh barang ini dari tahun ke tahun dia tetap saja. Anak-anak menilai ujian dari tahun ke tahun tetap saja, tidak pernah mengalami peningkatan. Apa sih yang membuat sehingga nilai siswa itu tetap ada di standar-standar terus, sehingga ada peningkatan? Ada apa dengan guru? Ada apa dengan metodenya? Ada apa dengan pembelajarannya? Ada apa dengan sarananya? Harus di cross check. Ada apa dengan intake siswa? Ada apa dengan daya dukung siswa? Ada apa dengan pendukung proses pembelajaran? Lalu kita buat refleksi yang kedua, sama halnya untuk membedakan yang namanya siklus kegiatan daripada tujuan sekolah. Setelah kita melakukan ini, yang lagi bilang, orang hebat itu biasa dalam bicara saja, dong bicara biasa-biasa saja, tapi dong kerja itu luar biasa. Itu yang disebut orang hebat. Terima kasih, beta penyampaian untuk visi dan misi sampai situ. Selamat siang, shalom. Ya, terakhir kita berkarya yes. Untuk Indonesia 10 kali. Yes. Ya, kita sama-sama berbuat segar untuk diri kita sendiri. Terima kasih, silakan dulu. Kalau semangatnya memang cukup semangat. Awal-awal ya dari pos cukup senang, kalian paling semangat sekali. Awal perkenalkan diri, awal nama, pakar sosial. Asal dari Serang, siapa tahu Serang? Serang sama saya, orang Maluku saya. Kamu sama orang Maluku? Abang berkeluarga. Kalau saya ada guru BP, wali kelas panggil. Wali kelas panggil lah, bilang kata ingatan proses begini. Baru wali kelas bikin catatan di buku komunikasi itu. Setelah itu selesai, video dan dokumentasi pembinaan selesai. Yang ada repot-repot. Setelah itu susah. Kalau misalnya dia sumpah malas ingatan di sekolah 3 hari atau 4 hari terus bikin. Yang berikut, yang keempat, catatan guru wali kelas yang mencatat jenis perundangan yang terjadi, bentuk pembinaan yang diberikan, dan jenis sanksi yang diberikan. Salah. Yang tadi itu. Jadi selain wali kelas, selain guru BP,